Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbillah, saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata. Ini bukti kartu ujian saya bahwa saya bisa mengikuti ujian UAS tersebut. Soal yang pertama, jelaskan pengertian benda dan hukum benda, urgensi pembendaan, benda dalam hukum perdata, serta hak kebendaan atau zakelig recht, hak menguasai atau bezit, dan hak milik atau eigendom. Di sini saya akan menjawab. Pengertian benda. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang atau zaken, dan hak kebendaan atau zakelig recht. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat saja atau berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW. Pengaturan tentang hukum benda dalam buku 2 BW ini mempergunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa atau dewigend recht. Artinya, harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit verbal. Macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga, benda sudah ada dan benda akan ada. Yang keempat, benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Kelima, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Yang keenam, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Sifat dan karakter hak kebendaan. Perbedaan antara hak dan kebendaan yang diatur dalam buku 2 BWI dengan hak perorangan yang diatur dalam buku 3 BWI adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai berikut.
Hak kebendaan bersifat mutlak atau absolut karena berlaku terhadap siapa saja dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan berlaku secara nisbi atau relatif karena hanya melibatkan orang atau pihak tertentu saja, yakni yang ada di dalam suatu perjanjian saja. Hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seorang masih hidup atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum perorangan berlangsung relatif lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian telah selesai dilakukan. Ciri-ciri hak kebendaan mutlak atau absolut, mengikuti benda di mana hak itu melekat. Misalnya, hak sewa tetap mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Hak atas kebendaan dibagi dalam dua macam. Yang pertama, hak kebendaan yang memberi kenikmatan, dan yang kedua, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti yang pertama melalui pengakuan, yang kedua melalui penemuan, yang ketiga melalui penyerahan, yang keempat dengan daluarsa, yang kelima dengan penciptaan, yang keenam dengan cara ikutan dan turunan. Hapusnya hak kebendaan. Hak kebendaan dapat dihapus lenyap karena hal-hal. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Yang kedua, karena berpindah tangankan. Yang ketiga, karena pelepasan hak. Yang keempat, karena kadaluarsa. Yang kelima, karena pencabutan hak. Bezit diatur dalam pasal 529 sampai dengan 568 BWI. Secara harfiah berarti penguasaan atau penguasaan, maksudnya adalah barang. Barang siapa menguasai suatu barang, maka dia dianggap sebagai pemiliknya, menurut pasal 529 BWI. Bezit adalah keadaan seseorang yang menguasai suatu benda, baik dengan diri sendiri maupun melalui perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki benda itu. Unsur bezit ada dua, yaitu unsur keadaan di mana seorang menguasai suatu benda atau korpus, dan yang kedua unsur kemauan orang tersebut untuk memilikinya atau animus. Pengertian bezit yang dengan iktikat baik adalah penguasaan karena penguasaan atas benda tersebut terjadi tanpa diketahui cacat, celah dalam benda tersebut. Pasal 531 BWI. Bezit harus dibedakan dengan detentie, yakni keadaan di mana seseorang menguasai atau benda berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu dengan pemilik yang sah dari benda tersebut. Misalnya, hubungan sewa-menyewa tidak harus menimbulkan kemauan bagi si penyewa untuk memilikinya. Pada diri seorang detentor tersebut dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasai itu tidak ada, menurut ketentuan pasal 538 BWI. Penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara menempatkan benda itu dalam kekuasaan dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Selanjutnya, hak milik. Pengertian hak milik disebutkan dalam pasal 571 BWI yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati sepenuhnya. Kegunaan menikmati sepenuhnya suatu benda dan untuk berbuat sebebas-bebasnya.
terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berwenang yang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundang dengan pembayaran ganti rugi. Pasal 584 BWI yang mengatur hanya secara limitatif saja, melalui pengambilan atau theogoning atau ocufatio. Yang kedua, melalui penarikan oleh benda lain atau nut-wrecking atau accessio. Yang ketiga, melalui daluarsa atau verjaring. Yang keempat, melalui perwarisan atau erffolging. Yang kelima, melalui penyerahan atau levering atau overdraft. Soal nomor 2. Jelaskan yang Anda pahami tentang jaminan, pembagian jaminan umum dan jaminan khusus serta hak-hak atas benda jaminan. Jawabannya, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu bertumpu atas benda orang lain, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak. Jika benda yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak, maka disebut hak gadai atau vandarij. Sedangkan benda yang menjadi objek jaminan adalah benda tidak bergerak, maka hak kebendaannya adalah hipotek. Kreditur yang mempunyai hak gadai dan atau hipotek mempunyai kedudukan preference, yaitu hak untuk didahulukan dalam memenuhi hutangnya dari kreditur yang lainnya. Pasal 1133 BWI. Gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu benda bergerak yang diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan pelunasan, pembayaran, dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu dari kreditur lainnya dari hasil penjualan atau penjualan benda tersebut. Pasal 1150 BWI. Pengertian gadai di atas membuktikan bahwa hak gadai adalah tambahan atau buntut dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, dengan tujuan agar kreditur jangan sampai dirugikan, apalagi apabila debitur lalai membayar kembali uang pinjaman berikut bunganya. Jadi, tidak mungkin timbul adanya hak gadai tanpa ada perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang. Namun, penguasaan tersebut bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang si debitur pemberi atau pemberi gadai. Objek hak gadai. Objek hak gadai berupa benda bergerak, baik benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud, merupakan hak untuk mendapatkan pembayaran uang dalam bentuk surat berharga. Apabila surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas bahwa atau atas tunjuk atau antonder, atau pembayaran uang dilakukan kepada siapa saja yang membawa atau memegang surat itu, maka cara menggadaikannya adalah dengan cara menyerahkan begitu saja surat berharga tersebut kepada pemegang gadai. Apabila surat berharga yang digadaikan berupa atas perintah atau onder, atau pembayaran uang dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat berharga yang bersangkutan, maka dalam cara menggadaikan surat berharga tersebut diperlakukan adanya endorsement. Pasal 1152 BWI disebut
dan kemudian surat berharga itu harus diserahkan kepada pemegang gadai. Apabila surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas nama atau naam, pembayaran dilakukan kepada orang yang namanya disebut di dalam surat berharga itu. Maka cara menggadaikannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang berwajib membayar uang dan orang yang wajib membayar ini. Dapat menuntut supaya ada bukti tertulis izin pemberi gadai. Subjek hak gadai adalah pemberi dan penerima hak gadai. Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum, mengasingkan atau menjual, menukar, dan lain-lain benda itu. Hak-hak penggadaian atau kreditur. Menahan benda yang digadaikan selama hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya belum dilunasi oleh debitur. Mendapat pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan, benda yang digadaikan. Penjualan benda gadai dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai atau melalui pengadilan. Kewajiban pemegang gadai. Kewajiban pemegang gadai adalah bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan yang disebabkan oleh karena kelalaiannya. Wajib memberitahukan kepada pemberi gadai jika ia bermaksud untuk menjual barang gadai. Hapusnya gadai. Karena hapusnya perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokoknya. Karena penyalahgunaan wewenang pemegang gadai sehingga diperintahkan untuk mengembalikan benda gadai. Karena benda gadai dikembalikan atas kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai dalam hal hutang dianggap telah dihapuskan. Tentang hipotek ini sepanjang yang diatur dalam BWI terletak di dalam buku 2 detail 21 pasal 1162 sampai 1232. Namun sebagaimana telah dikemukakan dengan berlakunya UUPA, maka ketentuan di dalam buku 2 BWI sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek. Secara garis besar, dapat dikatakan sepanjang ketentuan dalam buku 2 tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi dan pemegang hipotek. Asas hipotek, maka ketentuan-ketentuan itu masih berlaku. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang cara pembebanan hipotek, cara pendaftaran hipotek, cara peralihan hipotek dan objek serta subjek hipotek diberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang UUPA serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang penjabat pembuat akta tanah. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang pembebanan dan pendaftaran hipotek dan kredit verbal. Beberapa sifat yang terdapat dalam hipotek yang pertama adalah sifat konvensional. Artinya, perjanjian pembebanan hipotek harus secara tegas menyatakan hal itu dan dibuat dengan akta otentik. Sifat tidak dapat dibagi. Artinya bahwa hipotek itu tetap berlangsung walaupun sebagian dari hutang telah dibayar. Sifat tetap melekat pada bendanya. Meskipun benda yang dibebani hipotek berpindah tangan, hipotek tetap melekat pada benda itu. Sifat mudah
Dieksekusi artinya benda yang dibebani hipotek dapat dijual sendiri oleh kreditur atau dengan perantara hakim. Tidak perlu bantuan tenaga penjualan khusus. Sifat didahulukan artinya pelunasan hipotek lebih didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, maka hak atas tanah lainnya yang disebutkan di dalam UU PA yang walaupun harus didaftar dalam daftar buku tanah, tetap tidak dapat dibebani hipotek atau kredit verbal. Hak memungut hasil, hak obstal, bunga tanah, bunga 1/10. Pasar yang dikuasai pemerintah berikut hak istimewa yang melekat padanya. Yang dimaksud dengan subjek hipotek adalah para pihak yang mengadakan perjanjian hipotek, yaitu pihak memberi hipotek dan pihak menerima hipotek. Orang yang dapat membeli hipotek atau dalam hal ini berarti yang berhak menghipotekkan suatu benda haruslah orang yang berhak mengasingkan benda itu. Yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia, badan-badan hukum yang ditetapkan pemerintah, bank-bank milik negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Agama, badan-badan sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri, yang dapat mempunyai hak guna usaha atas tanah adalah warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia. Dalam UU PA tidak ditentukan siapa-siapa yang dapat menjadi pihak penerima hipotek ataupun syarat-syarat tertentu untuk menjadi pihak penerima hipotek. Oleh karena itu, tidak dipersoalkan apakah kreditur penerimaan hipotek itu perorangan atau badan hukum, warga negara Indonesia atau orang asing, apakah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, apakah berdomisili di Indonesia atau berkedudukan di luar negeri, semua dianggap memenuhi syarat prosedur pembebanan hipotek. Pembuatan hipotek dilakukan oleh kreditur dan debitur dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Agraria 67 DDA 1968, maka kepala akta hipotek berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti grosse atau salinan pertama akta hipotek ini mempunyai kekautan eksekutorial seperti keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kekuasa memasang hipotek. Di dalam praktek perkreditan dewasa ini tidak semua jaminan yang dipegang kreditur, khususnya dalam hal ini bank, berupa hipotek karena suatu proses hipotek termasuk di dalamnya proses sertifikasi hak atas tanah. Tentunya memerlukan jangka waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Khusus untuk penyaluran kredit kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, pembebanan hipotek dirasakan terlalu berat karena kebanyakan hak atas tanah mereka belum memperoleh sertifikat hak atas tanah, sedangkan mereka sudah memerlukan bantuan berupa kredit baik untuk investasi maupun untuk modal kerja mereka.
Hipotek untuk jaminan hutang yang akan ada. Di dalam pasal 1176 ayat 1 BWI dengan tegas ditentukan bahwa suatu hipotek hanyalah sah sekedar jumlah uang untuk mana ia telah diberikan adalah jumlah tertentu dan ditetapkan di dalam akta. Dalam penyataannya, jurisprudensi memperbolehkan hipotek untuk jaminan hutang yang pada saat pembebanan hipotek tersebut dilakukan belum seluruh hutang diserahkan kreditur kepada debitur, sehingga jumlah hutang debitur yang aktual pada saat pembebanan hipotek lebih kecil dari jumlah formal yang tercantum di dalam akta. Hipotek untuk benda yang akan ada. Berdasarkan pasal 1975 ayat 1 BWI telah ditegaskan bahwa hipotek hanya dapat dilepaskan atas benda-benda yang sudah ada. Tingkatan-tingkatan hipotek. Sebidang tanah dapat dibebani lebih dari satu hipotek susunan urutan dari para pemegang hipotek atas sebidang tanah tertentu didasarkan atas tanggal pendaftaran hipotek pada buku tanah di kantor pendaftaran tanah. Peralihan hipotek. Hipotek merupakan hak atas harta kekayaan yang dapat dialihkan namun sebagai hak aksesoris. Peralihannya tidak mungkin terjadi terlepas dari piutang pokoknya. Hapusnya hipotek. Berdasarkan pasal 1209 BWI, hipotek hapus karena hal-hal sebagai berikut. Hapusnya perjanjian hutang pokok. Perlepasan hipotek oleh debitur karena keputusan hakim. Fidusia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Dalam hukum Romawi terdapat semacam hak gadai yang dinamakan fidutia, yaitu suatu pemindahan hak milik dengan perjanjian bahwa benda akan dikembalikan apabila si berhutang sudah membayar lunas hutang dan bunganya. Selama hutang belum dibayar, kreditur menjadi pemilik benda yang dijaminkan itu. Sebagai pemilik, ia berhak menyuruh pemakai atau menyewakan benda itu kepada debitur sehingga orang yang berhutang ini tetap menguasai bendanya. Perjanjian peralihan hak tersebut bisa berupa constitutum atau possessorium untuk benda bergerak berwujud atau cesi untuk benda bergerak tidak berwujud atau hutang piutang. Constitutum possessorium adalah penyerahan suatu hak milik tanpa penyerahan fisik benda yang bersangkutan. Adapun tahapan perjanjian peralihan hak itu ada 3 masing-masing. Perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan, dan perjanjian pinjam pakai. Akta jaminan fidusia harus berupa akta notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia dan berisi hal-hal yang perlu dijelaskan seperti identitas penerima dan memberi fidusia, data tentang perjanjian pokoknya, nilai hutang piutang terkait benda yang dijaminkan, serta besarnya nilai benda yang dijaminkan dengan syarat benda yang dijaminkan harus benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan pengertian hukum waris, asas dan prinsip kewarisan perdata, serta unsur dan syarat kewarisan perdata.
Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Unsur-unsur kewarisan perdata. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang memperlihatkan beberapa unsur, yaitu seorang peninggal warisan atau erlater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau ergenam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Harta warisan atau nalatensab, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Asas-asas hukum waris perdata. Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas. Yang pertama, hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta. Benda yang dapat diwariskan. Adanya sensine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya. Secara otomatis, karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan sekar pribadi menjadi ahli waris, bukan kelompok ahli waris. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris. Syarat-syarat terjadinya pewaris. Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi syarat-syarat, yaitu Afilto hukum, waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Belanda, Jakarta, Intermasa, 1986. Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh mati hakiki, yaitu dapat dibuktikan dengan cara panca indera bahwa ia telah benar-benar mati. Mati demi hukum dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. Ada 3 syarat terjadinya pewarisan, yaitu ada orang yang meninggal dunia atau pewaris, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia atau ahli waris. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau harta warisan. Unsur-unsur kewarisan perdata. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang Hukum Perdata memperhatikan beberapa unsur, yaitu seseorang meninggal warisan atau erlater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau ergenam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
Harta warisan atau nala tensab yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya jelaskan proses pewarisan secara ab intestato dan pewarisan testamentoir. Pengaturan legitimi forti dan bagian waris anak luar kawin. Dalam KUH Perdata ada 2 cara untuk mendapatkan sebuah warisan, yaitu secara ab intestato atau pewarisan menurut undang-undang. Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan warisan yang ditentukan oleh undang-undang ahli waris. Menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat 4 golongan, yaitu golongan pertama keluarga dalam garis lurus ke bawah meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Golongan yang kedua keluarga dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya. Secara testamentair, ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat atau testamen. Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali pemberian seseorang. Calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 30 Mei 3 tahun 2015. Mutlak legitim forti. Ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas. Dengan baik memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakan terhadap harta peninggalannya. Syarat untuk dapat penuntut atau bagian mutlak legitime forti adalah satu orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus. Dalam hal ini kedudukan garwa atau suami istri adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 pasal 852 KUH Perdata menyamakan garwa atau suami istri dengan anak. Akan tetapi suami istri tidak berada dalam garis lurus ke bawah. Mereka termasuk garis lurus ke samping. Oleh karena itu, istri suami tidak memiliki legitimi forti atau disebut non-legitimaris. 2 orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut, tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato. 3. Mereka tersebut walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris merupakan ahli waris secara ab intestato. Bagian waris
Anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUA Perdata. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris besar, bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, antara lain jika adanya golongan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya soal terakhir, yaitu nomor 5. Jelaskan pengertian perikatan dan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wan prestasi dan sebabnya, serta hapusnya perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUA Perdata. Sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Beberapa faktor yang terjadi penyebab terjadinya wan prestasi adalah sebagai berikut. Adanya kelalaian debitur atau nasabah. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat bertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Karena adanya keadaan memaksa atau overmuch force majeure. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan dalam keadaan memaksa. Ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pembayaran pasal 1382 sampai 1403 KUA Perdata, yaitu pelunasan utang uang saja barang atau
tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan konsiasi. Pasal 1404 sampai 1412 KUA Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar hutangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kapeneteran, pengadilan negeri setempat. Misalnya, A mempunyai utang kepada B. Akhirnya, A membayar utang tersebut kepada B, tapi B menolak penerimanya. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepaneteran, pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskan kepada si B. Novasi atau pembaharuan utang, pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Perjumpaan utang atau kompensasi, pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Confisio, campuran utang atau percampuran utang, pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata, adalah campuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Pembebasan utang, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utangnya. Musnahnya barang terutang, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang terjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk penyerahannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada dua syarat atau miru dan pati. Musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditor. Kebatalan dan pembatalan perjanjian, pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata, yang bermaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan atau komandoko dan roharjo. Berlakunya syarat batal, pasal 1265 KUH Perdata. Artinya, syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Lewatnya waktu atau daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau tidak dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh utang-utangnya. Mungkin hanya segini yang dapat saya jawab. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohonlah dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.